Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Dwi Saputri dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini saya akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Faktor utamanya adalah Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani Ottoman pada tahun 1543. Jatuhnya Konstantinopel memberikan kerugian yang sangat besar bagi kerajaan-kerajaan Eropa. Bukan hanya memberikan kerugian dalam bidang politik, namun juga dalam bidang ekonomi. Jatuhnya Konstantinopel mengakibatkan ditutupnya jalur perdagangan antara Eropa dan Asia, dan komoditas barang seperti rempah-rempahan semakin sulit untuk didapatkan oleh bangsa Eropa. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Mulailah masa petualangan, penjelajahan, dan penemuan wilayah baru di belahan dunia. Upaya tersebut mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintah dan para ilmuwan. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai nenek moyang ekspedisi penjelajahan samudra untuk menemukan wilayah baru di timur. Portugis juga sudah menjadi pembuka jalan untuk menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian disusul oleh negara Belanda dan Inggris. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Glory berarti menyebar kekuasaan seluas-luasnya. Sementara gospel berarti penyebaran agama yang dianut bangsa barat saat itu. Nusantara atau Kepulauan Indonesia merupakan kepulauan yang sangat kaya dan indah bagaikan mutiara dari timur. Tanah Nusantara memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam. Hasil persediaan tambang ada di mana-mana. Hasil pertanian pun melimpah. Begitu juga hasil perkebunan, seperti rempah-rempah, selalu menggugah selera. Orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah, seperti negara Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perjuangan para pejuang menyebar luas, dan semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing meraup keuntungan dalam berdagang. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan pedagang Spanyol, bersaing dengan pedagang Inggris, dan seterusnya. Maka dari itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari satu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Pemerintah dan parlemen Belanda pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Dan dibentuklah persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara dan diberi nama VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada awalnya mereka bersikap baik terhadap rakyat. Sikap baik rakyat dan para penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Lama-kelamaan orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombong.
Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia. VOC dengan hak-hak dan kewenangan yang diberikan pemerintah dan parlemen Belanda telah melakukan penjajahan dan penguatan akar kolonialisme dan imperialisme. VOC telah melakukan praktik penjajahan di Nusantara melalui cara-cara pemaksaan, monopoli perdagangan, politik memecah belah, serta tipu muslihat yang sering disertai tindak peperangan dan kekerasan, semakin memperluas daerah kekuasaan dan memperkokoh kemaharajaan VOC. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan VOC semakin luas. Ternyata, hal ini menimbulkan masalah dalam hal manajemen pemerintahan. Pengawasan tidak dapat berjalan secara baik. Berbagai penyelewengan terjadi. Pegawai atau pengurus VOC mulai hidup mewah dan berfoya-foya. Penyakit korupsi semakin merebak. Hutang VOC semakin meningkat dan kas habis untuk membiayai perang, dan VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Sekian dari video kali ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.